buat kalian yang udah sering main COC atau yang udah sering main Clash of Clans pasti udah nggak asing lah dengan cara mainnya, kurang lebih hampir mirip kayak gitulah. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, berhubung banyak dari teman-teman sekalian yang minta lagi ke gua buat dibuatin tutorial game NFT yang bisa dibilang cukup worth it dan bisa digunakan dengan mode gratisan ataupun modal yang minim, maka di video kali ini gua udah siapin salah satu game NFT yang bisa kalian manfaatin untuk dapetin cuan yang cukup lumayan tanpa modal atau nggak perlu deposit sama sekali. Nah, dan untuk cara dapetin cuannya juga terbilang cukup sederhana ya teman-teman, karena di game ini kita bisa manfaatin sumber daya yang ada di game kita yang bisa kita produksi sendiri gitu. Dan yang asiknya lagi, sumber daya kita ini nantinya bisa kita cetak jadi NFT dan bisa kita jual di market game ini yang udah bekerja sama dengan OpenSea untuk menghasilkan profit yang cukup lumayan dengan cara gratisan. Nah, seru banget kan? Nah, buat kalian yang penasaran apa nama gamenya, jadi nama game yang akan kita bahas kali ini adalah League of Kingdoms ya teman-teman. Nah, jadi si game League of Kingdoms ini tuh gamenya tuh berbasis game strategi ya teman-teman, yang dimana game ini tuh hampir mirip seperti game Clash of Clans atau game COC yang sempat viral gitu. Nah, cuma bedanya game ini dengan COC, di game ini tuh kita bisa dapetin cuan dari setiap resource atau sumber daya yang kita miliki dan kita produksi sebelumnya. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara mainin gamenya dan gimana cara dapetin cuannya, simak terus video ini ya. Nah, pertama-tama di sini kalian tinggal langsung masuk aja ke browser kalian, lalu nanti di browser kalian tinggal ketikin aja kayak gini nih. www.leagueofkingdoms.com kayak gini ya, leagueofkingdoms.com. Atau buat kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa langsung aja klik link webnya yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian just info buat kalian, si game League of Kingdoms ini tuh nggak cuma bisa dimainin di komputer atau di laptop aja. Untuk gamenya ini juga bisa kalian mainin langsung lewat handphone kalian ya teman-teman, karena dia ini juga udah ada aplikasinya dan bisa kalian download melalui App Store ataupun Play Store kalian. Cuma dari beberapa pengguna yang udah sempet review dan pakai si game ini lewat handphone, itu tuh masih banyak bugnya ya teman-teman, atau masih banyak kekurangannya ketika kita akses lewat handphone, karena banyak yang mengeluhkan ketika pakai game ini tuh lelet dan lemot banget servernya gitu. Kadang ketika kita lagi asik main tuh di handphone, kadang dia sering keluar sendiri, jadi servernya itu masih lemah ya teman-teman. Makanya di sini gue contohin maininnya lewat komputer ya. Nah, dibalik dari kekurangan si game ini sendiri yang tadi gue sempet bilang, yaitu dia tuh lemot dan masih banyak bugnya, tapi game ini tuh terbilang cukup kredibel dan terpercaya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita scroll di profil gamenya ini tuh, kita lihat di sini di bagian investor dan partner dari si League of Kingdoms ini tuh banyak investor-investor besar. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Di sini salah satu investornya ada Binance Labs, kemudian di sini ada The Sandbox, kemudian di sini ada OpenSea juga, yang dimana ketiga perusahaan ini udah nggak asing lah ya. OpenSea, Sandbox, dan Binance Lab ini udah nggak asing mungkin di para pecinta kripto. Dan kalau kita lihat ya, kalau misalkan di game ini udah ada support dan udah ada dukungan investasi dari perusahaan besar seperti Binance, Sandbox, dan OpenSea, game ini tuh memiliki masa depan yang cukup baik ya. Meskipun saat ini si servernya tuh masih terbilang cukup lemot, karena masih wajar sih ya, karena ini tuh masih merupakan game baru yang memerlukan banyak perbaikan di setiap sisinya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi sekilas tentang profil dari League of Kingdoms ini. Nah, kemudian buat kalian yang pengen mainin si game ini, caranya gimana? Jadi caranya tuh cukup simple ya. Di sini untuk cara mainnya, di sini kalian tinggal daftar aja dengan cara klik game start yang ada di sini. Ini gua klik game start ya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya, dan just info buat kalian, buat teman-teman yang baru pertama kali buka League of Kingdoms ini dan baru pertama kali daftar, ini tuh nanti biasanya kalian ketika klik game start akan diminta untuk mendaftar akun menggunakan beberapa pilihan akun. Bisa pakai Gmail, bisa pakai akun App Store, bisa pakai akun Facebook, dan lain-lain. Nanti abis itu di game ini kalian tinggal pilih aja kalian mau mendaftar menggunakan akun apa. Kalau gua di sini kebetulan udah daftar sebelumnya, jadi gua di sini nggak bisa contohin ke kalian ya teman-teman untuk cara mulainya. Nah, untuk cara daftarnya sendiri di sini gue menggunakan atau mengkoneksikan akun Google gue ya untuk login ke dalam si game ini. Nah, jadi tampilannya tuh kayak gini ketika kalian pertama kali login. Nah, nantinya tuh abis kalian daftar ke dalam game ini dan udah berhasil mengkonekkan akun kalian, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Dan nanti itu otomatis ketika kalian masuk ke sini, nanti akan ada pemandunya yang cewek itu nanti akan mengajarkan kalian gimana tur-tur cara menggunakan game ini. Nanti kalian akan dipandu secara otomatis sama robotnya, robot gamenya ini untuk cara memainkan game ini gitu. Nanti kalian akan dipandu cara membangun kayak gini nih, membangun ini,
penghasil jagung, kemudian penghasil kayu, ada penghasil batu, kemudian ada gold miner atau penghasil emas. Nanti akan dipandu kalian untuk membangunnya gitu. Jadi nanti simpelnya kalian tinggal ngikutin aja panduan-panduan dari si robot tersebut, gimana tata cara untuk memulai si game ini gitu. Nah, buat kalian yang mungkin udah pernah atau yang sebelumnya tuh udah sering main game COC atau Clash of Clans, game ini tuh hampir mirip kayak gitu ya. Yang dimana kita di sini perlu membangun kastil ya. Kalau di COC kan itu namanya Town Hall ya. Nah, Town Hall-nya tuh yang ini nih. Kalau di sini disebutnya castle. Kalau di COC kan Town Hall. Nah, yang dimana si Town Hall ini yang harus kita upgrade untuk menaikkan level kita di game ini. Makin tinggi Town Hall kita atau makin tinggi castle kita, makin tinggi level kita. Jadi prinsipnya tuh hampir sama kayak game COC ya, game strategi ya teman-teman. Nah, cuma yang membedakan game ini dengan COC adalah di game ini tuh kita bisa menghasilkan banyak sumber daya seperti jagung ya, yang ini ada kayu, batu, dan emas. Nah, dan semuanya ini bisa kita cetak jadi NFT dan bisa kita jual di market game ini untuk menghasilkan uang buat kita nantinya. Jadi sumber daya ini selain bisa kita pakai untuk membangun dalam game ini, bisa kita manfaatkan juga atau kita cetak jadi NFT yang kemudian nanti apabila udah dicetak jadi NFT, semua player lain atau pemain lain yang membutuhkan sumber daya yang udah kita cetak dalam bentuk NFT ini bisa dibeli sama si player tersebut melalui market yang udah disediakan sama game ini. Nah, kemudian untuk caranya sendiri gimana? Caranya supaya kita bisa mencetak si resource kita ini atau sumber daya kita ini menjadi NFT dan kemudian bisa kita jual. Nah, caranya itu cukup simpel ya teman-teman. Caranya di sini kalian tinggal klik aja ke profil kalian yang ada di pojok kiri atas ini. Ini kalian klik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian tinggal klik NFT aja di bagian sini. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, itu nanti biasanya kalian akan diminta untuk mengkoneksikan electronic wallet kalian dulu supaya bisa menggunakan fitur NFT ini. Nah, sampai saat ini pilihan wallet yang bisa kita pakai untuk mengkoneksikan ke game ini baru dari MetaMask aja ya teman-teman. Jadi di sini ketika kalian pengen mainin game ini, pastikan kalian udah memiliki electronic wallet dari MetaMask terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk cara bikin akun MetaMask atau wallet dari MetaMask itu gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah punya wallet di MetaMask, buat kalian yang baru pertama bikin akun baru, akan muncul tulisan atau tampilan yang mengharuskan kita untuk mengkoneksikan wallet MetaMask kita. Nah, kalau misalkan si tampilannya udah ada muncul, kalian tinggal klik aja connect to MetaMask, maka nanti otomatis si game kalian yang ada di kolom NFT ini akan langsung terhubung dengan electronic wallet kalian yang ada di MetaMask. Nah, kalau udah terhubung nanti tampilannya kayak gini nih, yang di pojok kiri ini nih, ada tulisannya Polygon OXDC7314B. Oh ya, dan untuk si game ini tuh League of Kingdoms ini dia tuh ada di jaringan Ethereum ya teman-teman. Jadi pastiin ketika kalian mau mengkoneksikan akun MetaMask kalian, itu jaringannya kalian pakai jaringan Ethereum ya, sebelum kalian mengkoneksikan si MetaMask kalian ke game ini gitu. Nah, kemudian kalau udah ke-connect nanti dia akan muncul kayak gini. Di sini ada muncul alamat wallet kalian udah terkoneksi ke gamenya. Nah, dan kemudian langkah selanjutnya kalau misalkan di sini akun MetaMask kalian udah ke-connect di sini dan udah ada muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik dulu aja yang bagian ini. Nah, kemudian abis itu di jaringan wallet kalian yang ada di game ini, itu nanti biasanya buat kalian yang akun baru, yang baru pertama kali ngonekin wallet MetaMask kalian, itu tuh biasanya jaringan kalian masih di Ethereum ya teman-teman. Nah, masih Ethereum kayak gini. Nah, gua saranin kalian ubah dulu jaringan Ethereum kalian menjadi jaringan Polygon yang kayak gini. Kenapa dirubah bang? Kenapa nggak Ethereum aja? Karena nantinya kalau misalkan kalian pakai jaringan Ethereum di wallet kalian, ketika kalian minting atau mencetak NFT kalian dari hasil sumber daya kalian, itu tuh biaya gas fee-nya mahal banget ya teman-teman kalau misalkan kalian pakai jaringan Ethereum. Makanya di sini gue saranin kalian pakai jaringan Polygon aja, karena supaya nantinya ketika kalian minting atau mau mencetak resource kalian menjadi NFT, itu biaya gas fee-nya jauh lebih ringan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Ethereum. Nah, oke, kemudian kalau misalkan di sini kalian udah rubah si jaringannya menjadi Polygon, di sini kalian tinggal langsung close aja. Lalu abis itu di sini kalian tinggal masuk ke kolom resource yang ini. Nah, habis itu setelah kalian masuk ke kolom resource ini, di sini kalian bisa lihat ya, di kolom resource ini kalian bisa mencetak sumber daya kalian menjadi NFT, baik itu jagung, kayu, batu,
ataupun emas, itu bisa kalian cetak menjadi NFT dan bisa kalian jual. Yang nantinya si penjualannya ini akan difasilitasi sama si League of Kingdoms-nya ini untuk pemasarannya melalui pihak ketiga yang ada di sini, yaitu OpenSea dan juga PlayDAP. Jadi di sini kita nggak usah bingung-bingung cari orang yang pengen beli si resource ini gitu ketika kita mencetaknya menjadi NFT. Karena biasanya orang yang lagi butuh emas untuk mengembangkan game mereka itu nanti mereka biasanya akan beli NFT kita yang si NFT-nya tuh udah dicetak dan udah dipajang di OpenSea melalui League of Kingdoms ini. Nah, kemudian untuk cara mencetaknya menjadi NFT gimana? Nah, untuk cara mencetaknya menjadi NFT, di sini kalian tinggal klik mint aja yang di sini. Ini kalian tinggal klik mint. Nah, kemudian abis itu nanti akan ada tampilan kayak gini. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, kalian mau cetak yang mana. Misalkan di sini kalian mau cetak jagung kalian yang sebanyak 120.830, kalian bisa pilih jagung. Atau di sini kalian juga bisa cetak yang bagian batu punya kalian. Nah, dan di sini ada pilihannya ya. Untuk jadi NFT itu minimal kalian harus memiliki 1 juta batu baru bisa kalian cetak dan kalian jual. Jadi pilihannya paling rendah di 1 juta batu gitu. Dan kemudian untuk yang kayu juga sama ya, di sini minimal di 1 juta. Kemudian untuk yang gold juga minimal di 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen menghasilkan uang dari game ini dan pengen coba jualan hasil sumber daya kalian, usahain kalian di sini memiliki 1 juta sumber daya dari setiap item yang ada di sini. Nah, dan kemudian hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau mencetak atau meminting sumber daya kalian ini menjadi NFT, di sini kalian harus perhatikan ya. Di sini kan ada tulisannya nih, NFT mint is subject to transaction fees including the gas fees and 40% of resource. Please prepare 40% additional resource to mint. Nah, jadi ketika kita mau meminting atau mencetak sumber daya kita ini jadi NFT, ini tuh kita nanti akan dikenakan biaya gas fee sebesar 40% dari hasil sumber daya yang mau kita cetak atau kita minting gitu. Jadi di sini usahain kita harus menyediakan atau ngelebihin sebanyak 40% dari total sumber daya yang mau kita minting atau kita cetak. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-minting 1 juta gold, usahain gold kalian itu udah ada saldo lebihnya sebanyak 40% dari total yang mau kalian minting. Jadi kalau misalkan kalian mau meminting si gold kalian yang ada di sini, jadi usahain saldo minimalnya tuh ada 1.400.000 gold ya teman-teman. Karena nantinya si 1 jutanya itu akan dijadikan NFT dan 400.000-nya itu akan dipakai sebagai biaya gas fee. Gitu. Jadi dilebihin sebanyak 40% ketika kalian mau mencetak salah satu item dari sumber daya kalian yang ada di sini. Itu ya. Nah, dan kemudian untuk harganya sendiri berapa sih yang bisa kita dapat dari hasil penjualan sumber daya ini ketika kita udah meminting dan memajangnya di marketplace OpenSea dari game League of Kingdoms ini. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah minting dan udah memiliki NFT dari sumber daya kalian, di sini kalian bisa lihat ya, bisa pantau harganya di OpenSea yang ada di sini. Ini gua buka OpenSea dan kita bisa lihat ya di sini berapa sih harga rata-rata emas yang 1 juta di OpenSea-nya. Nah, kalau misalkan kalian meminting si 1 juta gold itu di OpenSea di halaman League of Kingdoms itu dihargai seharga 0,0005 Ethereum ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat 0,0005 Ethereum nih seharga berapa. Nah, kita cek sekarang harga Ethereum nih sekarang berapa ya? Harga Ethereum hari ini tuh di 43 juta. Jadi di sini coba kita kaliin aja ya, 0,0005 dikali 43 juta. Nah, jadi harganya tuh setara dengan Rp21.500 ya teman-teman. Jadi lumayan ya, dari hasil sumber daya kita yang gratisan yang ada di sini, cuma modal emas doang kita cetak sampai 1 juta dan kemudian kita minting. Di sini kita udah berpotensi untuk dapetin hasil sebanyak 21.500 dari satu NFT yang berisi 1 gold. Jadi lumayan ya teman-teman. Jadi di sini untuk sumber daya yang paling banyak, yang paling sering dicari di OpenSea, kalau kita lihat di sini ini mulai dari jagung, gold, sama ada kayu juga ya, lumber. Tapi yang paling banyak di sini gold sih, yang paling banyak dicari gold sama jagung. Kalau untuk yang batu ini malah jarang dijual di sini. Jadi kalau ngelihat marketnya kayak gini, buat kalian fokus di item-item atau di sumber daya yang paling banyak dicari aja sama para gamernya atau sama para playernya, yaitu mulai dari emas sama jagung gitu kalau ngelihat dari market di sini. Oke, nah kemudian itu tadi adalah dari hasil minting yang paling kecil ya. Berarti kalau yang 5 juta tinggal kita kaliin aja 21.000 dikali 5 itu kurang lebih 125.000 gitu ya.
Kalau misalkan di sini kalian minting sampai 10 juta gold, berarti di sini kalian bisa dapat sampai 200 ribuan. Jadi di sini tugasnya tuh kalian tinggal ngumpulin aja sebanyak mungkin sumber daya kalian, yang mana yang pengen kalian jual, lalu kalian tinggal minting di sini. Tapi perlu kalian perhatikan juga ya, usahain setiap sumber daya yang kalian miliki di sini jangan kalian jual semua gitu. Karena bisa dipastiin ya, kalian juga di sini bakalan memerlukan si sumber daya ini untuk membangun castle kalian. Jadi jangan kalian jual semua. Kalau kalian jual semua, maka nanti pembangunan si castle kalian ini bisa mandek dan kalian bisa diserang sama musuh dan dirampok semuanya sumber daya kalian gitu. Jadi kalau bisa usahain harus imbang ya antara sumber daya yang mau kalian jual dengan sumber daya yang mau kalian pakai, supaya kalian bisa membangun pertahanan dan gak dirampok sama teman-teman yang lain, dan kalian juga bisa membangun pasukan biar kalian bisa nyerang yang lain buat dapetin sumber daya yang lebih banyak gitu, untuk kemudian bisa kalian jual. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi itu tadi cara dapetin cuannya dari game ini dengan cara menjual atau mencetak si sumber daya kita menjadi NFT. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau misalkan kita pengen nambahin atau naikin si sumber daya kita di sini gimana caranya? Nah caranya ada dua ya. Yang pertama, di sini kita bisa upgrade semua alat mining kita, mining gold kita, atau alat mining batu kita, atau alat pencetak kayu kita dan lain-lain ya, untuk bisa menaikkan hasil produksi yang ada di sini. Nah kemudian abis itu kalian bisa dapat juga reward tambahan di kolom quest yang ada di sini nih. Kalian bisa klik kolom quest yang ada di sini. Maka nanti di sini ada banyak reward yang bisa kalian klaim ketika kalian menyelesaikan misi yang udah disediakan di sini gitu. Kayak misalkan kalau kalian naik ke level selanjutnya atau naik ke level 2, di sini kalian bisa dapat reward 1000 jagung, 1000 kayu, 1000 batu dan 1000 gold. Kalau misalkan kalian udah naik level, di sini kalian tinggal klik claim aja, maka di sini kalian langsung dapat rewardnya tuh. Nah dan kemudian untuk rewardnya ini sendiri, ini bisa kalian dapat nggak cuma dari quest aja. Di sini kalian bisa dapat di kolom daily juga ada rewardnya, dan di sini kalian bisa dapat ya beberapa reward ketika kalian berhasil menyelesaikan beberapa misi yang ada di sini gitu. Dan ini gue udah berhasil menyelesaikan beberapa misi. Di sini gue tinggal klik claim aja. Tapi karena si gamenya ini menurut gue tuh lemot banget ya, jadi gue males ngeklaimnya gitu. Makanya di sini gue biarin dulu gitu. Nggak gua klaim dulu karena males gitu, gua sambil nyontohin sambil ngeklaim, ini tuh malah jadi bikin komputer gua lemot ketika ngerekam. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi di sini untuk nambahin reward kalian atau sumber daya kalian, di sini kalian bisa ngeklaim si reward dari misi-misi yang ada di kolom quest ini. Nah kemudian abis itu selanjutnya, selain dari mengupgrade fasilitas kalian yang ada di sini, kemudian abis itu dari kolom quest, di sini kalian juga bisa dapetin sumber daya tambahan dengan cara berperang atau menyerang kerajaan lain gitu, dan menjarah atau mengambil sumber daya mereka. Hampir mirip kayak COC lah ya. Nah, untuk cara menyerangnya di sini kalian tinggal pilih kolom field yang ada di sini. Nah, habis itu nanti di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada kerajaan-kerajaan lain ya yang bisa kita pantau dan bisa kita serang gitu. Kalau misalkan di sini kita pengen serang. Nah, tapi di sini gue belum berani untuk nyerang ya, karena di sini rata-rata levelnya tuh di atas level gue tuh. Ada yang level 5, 12, 5 ini, sementara level gue masih level baru, level unyu-unyu, level 2 gitu. Kalau gua nyerang yang ada gua yang mati gitu. Kalau kalian mau nyerang, minimal kalian cari yang levelnya tuh di bawah atau minimal setara dengan kalian gitu. Nah, jadi hampir mirip kayak COC lah ya. Di sini kita bisa nyerang kerajaan lain supaya kita cepat naik level dan juga dapetin hasil jarahan berupa jagung dan item-item lainnya seperti gold, batu, kayu dan lain-lainnya yang nantinya bisa kita cetak jadi NFT dan bisa kita jual di marketplace-nya mereka yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara pakai game ini tuh terbilang cukup simple ya. Buat kalian yang udah sering main COC atau yang udah sering main Clash of Clans, pasti udah nggak asing lah dengan cara mainnya. Kurang lebih hampir mirip kayak gitulah. Cuma asiknya di game ini, si sumber daya atau resource kita memiliki potensi untuk dijadikan uang beneran dengan cara mencetaknya menjadi NFT dan memasarkannya ke OpenSea. Nah tapi sekalipun game ini asik dan peluang cuannya itu terbilang cukup gede, tapi balik lagi ya, seperti yang gua bilang tadi, sampai detik ini karena game ini tuh masih baru, ini tuh servernya tuh benar-benar lemot banget asli, dan ini sangat menyebalkan sih buat gua. Jadi menurut gua ya, masukan buat developer game ini, kalau bisa si servernya ini ditambahin gitu ya, biar nggak lemot kayak gini gitu, biar pemainnya makin banyak gitu. Karena kalau pemainnya makin banyak, otomatis proses transaksi jual beli item NFT-nya juga pasti bakalan makin rame dan berdampak juga ke kita para playernya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Buat kalian yang senang main game strategi, gua rasa game ini tuh pasti bakalan cocok banget ya buat kalian, karena selain game ini seru buat dimainin, game ini juga bisa menghasilkan cuan
buat kalian para playernya tanpa memerlukan modal yang cukup besar gitu. Tergantung gimana skill kalian ya. Dan kemudian masukan buat developer gamenya ini atau pengembang gamenya, gua harap gamenya bisa diperbaiki lebih baik lagi ke depannya supaya nggak lemot dan banyak bugnya seperti sekarang ini. Oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara bermain game NFT di League of Kingdoms versi Maijun Tarlando Sinaga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.